Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Endra Runawan. Saya adalah CGP Angkatan 9. Berikut adalah aksi nyata tentang budaya positif pada modul 1.4. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 1 Gardu Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya aturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SD 1 Garujaya. Pada kesempatan kali ini saya Endra Runawan, CGP Angkatan 9, akan melaksanakan aksi nyata, yaitu mendiseminasikan apa yang telah saya pelajari tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Barangkali saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi saya berbagi praktik baik dan saling mengingatkan. Lanjutkan. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat bakat peserta didik, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Nah, itu ya. Lanjutkan. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu kesalahpahaman makna. Ilusi guru mengontrol murid itu seperti ini. Jadi diibaratkan sebagai seorang robot, bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa siswa. Nah, ini adalah miskonsepsinya. Nah, sekarang kita akan mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Di sini kalau realitas kebutuhan kita itu sama, kalau teori kontrol realitas kebutuhan berbeda. Kemudian kalau di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tetapi di sini gambarannya berbeda untuk kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Di sini terlihat jelas bahwa stimulus respon itu lebih baik dengan menggunakan teori kontrol, ya. Ya. Selanjutnya. Nah, di sini kita mengenal disiplin positif. Kira-kira apa disiplin positif, ya? Nah, di sini disiplin itu berasal dari kata disiplin. Semuanya mungkin sering Bapak Ibu mengatakan kita harus disiplin gitu ya, kepada anak didik kita harus disiplin. Kira-kira disiplin apa? Artinya itu belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sini disiplin positif itu datangnya dari dalam diri siswa, tanpa ada iming-iming diberi hadiah reward, tanpa harus diberikan hukuman ataupun ancaman, sehingga mereka memiliki motivasi intrinsik melakukan disiplin secara sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sampai sini Bapak Ibu sudah paham disiplin positif? Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang dinamakan nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan itu? Yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang di Indonesia disetujui. Ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui, ada Ibo Primary Years, program PYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Harus anak didik kita terapkan dalam kehidupan di sekolah. Baik, selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu ternyata memiliki kebutuhan dasar. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak ada keseimbangan dalam hidupnya, baik peserta didik maupun guru juga di sini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, apa saja itu manusia kebutuhan dasarnya? Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup termasuk ke dalamnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, ya, diakui, didengar. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, kebutuhan untuk memimpin dan berprestasi. Kemudian ada kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan. Dan jadi ada kebutuhan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Dan terakhir kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ya. Ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia dalam melakukan tindakan, termasuk tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita apabila ada tindakan-tindakan yang memang melanggar peraturan sekolah. Misalkan di sini motivasi intrinsiknya, kalau ada siswa yang disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, baru disiplin. Itu ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang tua, dari guru. Nah, itu motivasi intrinsik, dia melakukan hal yang baik. Kemudian ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nah, di sini mana yang terbaik? Apakah ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik. Karena intrinsik itulah kesadaran diri yang timbul dari peserta didik untuk melakukan tindakan yang benar tanpa ada hukuman ataupun penghargaan dari guru. Ya. Selanjutnya, nah ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk guru ini dipahami bahwa tindakan guru itu dalam hukuman. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Kalau murid melakukan kesalahan langsung berikan hukuman, itu tidak direncanakan, langsung tiba-tiba dihukum berdiri, dihukum berlari, seperti itu ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tinggal dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik berlari seperti itu ya, sit up, push up. Kalau untuk hukuman psikis itu seperti dimarahin ya, dimarahin, jadi terkena mental. Kemudian konsekuensi apa? Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Seperti misalnya ada peraturan SD1 Brawijaya, itu maksudnya konsekuensi. Apabila datang terlambat siswa, misalkan tidak diperkenakan masuk kelas selama 15 menit. Nah, itu konsekuensi sudah disepakati sebelumnya. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan melakukan konsekuensi tersebut. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Misalkan murid tertawa-tawa
tidak serius di dalam kelas, konsekuensinya apa? Dikeluarkan dari kelas. Nah itu, meskipun itu adalah konsekuensi, tapi murid tidak merasa nyaman. Nah di sini yang tahapan terakhir adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini misalkan muridnya melakukan kesalahan, kita ajak diskusi, kita cari penyebabnya apa, alasannya apa, sampai siswa bisa menentukan jalan terbaik bagi dirinya menyelesaikan masalah yang mereka perbuat. Nah itu adalah tahapan restitusi. Selanjutnya, nah di sini ada sifat-sifat guru dalam memberikan solusi bagi siswa yang melanggar peraturan atau tidak sesuai dengan peraturan. Yang pertama ada guru sebagai penghukum, yaitu hukuman tadi dari fisik atau psikis. Ada pembuat merasa bersalah. Ada guru yang menyelesaikan dengan seperti teman. Ada guru seperti pemantau. Ada guru sebagai manajer. Itu ya. Kita bahas satu-satu ya. 5 posisi kontrol guru dalam menangani masalah di sekolah. Contoh di sini penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini ada siswa yang tidak memakai atributnya lengkap saat upacara bendera. Kalau posisinya penghukum, disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Nah itu hukuman fisik atau psikis? Fisik, betul. Pembuat merasa menggali bagaimana memecahkan masalah siswa. Jadi siswa berpikir, iya saya salah. Terus saya kira-kira perbaikannya seperti apa? Nah itu ya. Jadi siswa menemukan solusinya sendiri, gitu ya. Oke, lanjutkan. Nah sekarang ada tebak-tebakan ini ya. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu ya. Posisi teman, betul ya. Lanjutkan. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, ya, pemantau. Lanjutkan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, pembuat merasa bersalah. Lanjutkan. Dari sini, Neng, dari sini, dari depan. Tinggal dulu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Ya, lanjutkan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Dari permasalahan ini kira-kira cara menyelesaikan masalah yang terbaik dengan posisi guru sebagai manajer. Betul sekali Bapak Ibu ya, kita biasakan untuk menyelesaikan masalah dengan posisi sebagai manajer. Oke. Nah, ya. Ya, baik. Nah, jadi kalau misalkan ada kasus seperti ini ya, kita ajak dulu siswanya, ajak diskusi penyebabnya apa, kemudian dia telah melanggar keyakinan kelas apa yang telah dia langgar, kemudian bagaimana solusinya yang akan kamu lakukan. Nah, di sini ada yang dibahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Barangkali ada yang bisa menjelaskan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kira-kira ada yang bisa? Silakan. Karena kalau keyakinan kelas itu berarti hasil kesepakatan bersama. Jadi semua saling berembuk, apa saja yang mau diyakini secara bersamaan, baru itu nanti yang harus dilaksanakan oleh semua warga kelas. Baik, terima kasih ya.
Untuk Ibu Tina di sini benar sekali. Keyakinan kelas itu disepakati dibuat berdasarkan musyawarah seluruh anggota kelas. Jadi keyakinan-keyakinan ini dibuatnya oleh semua siswa, kemudian difasilitasi oleh guru. Keyakinan kelas apa yang akan kita terapkan di sekolah? Nah, contoh keyakinan kelas. Kalau bukan peraturan kelas, kalau peraturan kelas itu sudah dibuat sebelumnya, siswa tidak ikut terlibat peraturan kelas atau peraturan SD Negeri 1 Garijaya. Nah, jadi siswa tidak dilibatkan, beda dengan keyakinan kelas. Mereka yang membuat, yang merancang, mereka yang menjalankan keyakinan kelas tersebut. Ya, lanjut. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas, jadi di sini misalkan kita akan mengajar di satu kelas, kita buat dulu keyakinan untuk ketertiban di kelas kita. Bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Contoh keyakinan kelas. Sebelumnya siswa itu misalkan coba apa keyakinan kelas yang akan kalian sebutkan. Semua siswa diberikan kesempatan untuk menuliskan. Ya, misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, kata siswa ini ya. Nah, di sini karena pernyataannya positif bukan negatif, jadi hilangkan. Tidak boleh, jangan, dilarang, itu hilangkan kata-kata negatif. Kemudian kita ubah menjadi kata positif, misalkan membuang sampah pada tempatnya, atau yang mencakup kebersihan, menjaga kebersihan kelas. Nah, itu sudah mencakup, tidak buang sampah sembarangan, tidak mengotori kelas ya, itu sudah mencakup. Jadi kata-katanya diubah menjadi positif. Boleh juga setiap warga kelas 5 harus menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu bisa ya, asalkan kata-katanya tidak negatif, hilangkan kata jangan, tidak boleh, dilarang, dihilangkan kata negatifnya. Kemudian keyakinan kelas sedikit saja agar mudah diingat. Minimal maksimalnya 10 butir ya. Kalau terlalu banyak ada 20, ada 30 itu terlalu bingung. Jadi kita rangkum intisarikan peraturan kelas yang ada di kelas kita. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini semuanya dilibatkan. Siswa itu coba apa saja yang kita yakini di kelas kita, kita jangan sampai kita langgar, apa saja yang ditampung semuanya diintisarikan oleh gurunya, diambil menjadi satu keyakinan kelas, beberapa butir keyakinan kelas yang mudah diingat oleh warga kelas. Nah, sampai sini ada gambaran untuk membuat keyakinan kelas. Ada ya. Baik. Nah, sekarang nanti setiap kelas mungkin Bapak Ibu yang belum ini ya, yang belum buat keyakinan kelas dibuatkan untuk ditempel di dinding, kemudian ditandatangani oleh siswa, seluruh siswa menandatangani sebagai bentuk keyakinan mereka. Nah, itu ya. Sudah paham di keyakinan kelas, kita lanjutkan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini tadi misalkan guru memposisikan diri untuk menangani masalah siswa sebagai posisi manajer. Posisi manajer itu ada tahapannya, yaitu segitiga restitusi. Tahapan untuk sebagai manajer itu, ya apa sih tahapannya? Kita lihat tahapannya adalah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan juga ada menanyakan keyakinan. Lanjutkan. Nah, itu ya tahapan segitiga restitusi. Dalam menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang digunakan ketika menghadapi siswa dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu.
Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu menstabilkan identitas. Siswa yang melakukan kesalahan, pelanggaran, pasti jiwanya merasa terguncang, jiwanya tidak tenang. Memecahkan barang sekolah rusak, pasti dia sangat kaget, ya, deg-degan, jiwanya sedang terguncang. Kita stabilkan dulu jiwanya, stabilkan identitasnya. Jangan langsung dimarahin. Kamu mah tidak hati-hati, kamu mah tidak ini. Jadi jangan langsung begitu. Sedang goncang jiwanya, mungkin menerima batinnya. Kita tenangkan dulu yang berbuat salah tersebut. Diajak dulu, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu melakukan kesalahan itu, semua juga pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tenangkan dulu batin anak dengan menstabilkan identitas. Nah, paham Bapak Ibu? Ya, lanjutkan. Kemudian tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini contohnya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini memvalidasi. Tadi kebutuhannya pasti anak misalnya suka mengganggu temannya. Kebutuhan dasar apa yang dia tidak peroleh? Bisa saja kebutuhan rasa senangnya tidak terpenuhi, jadi berbuat jahil ke teman. Saya mah senang ngejailin si A, misalkan dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kebutuhan rasa senangnya. Ataupun dia di kelas diam terus, ternyata kebutuhan dasar bertahan hidup tidak terpenuhi karena belum makan. Ya, kita sebagai guru harus pandai untuk mencari tahu kebutuhan dasar apa dia anak tersebut terlihat berbeda dari yang lainnya. Kita harus paham. Bahwa di sini validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, gitu ya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena pertahanan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kita lanjutkan. Yang ketiga, tahapan ketiga adalah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita tadi yang telah kita buat? Kalau siswa buang sampah sembarangan, pasti siswa akan menjawab. Apa keyakinan kelas kita yang telah kamu langgar? Misalkan menjaga kebersihan sekolah, Pak. Nah, jadi dijawab keyakinan kelasnya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kalau anaknya melakukan tindakan yang di luar ini, ya, misalkan kriminal, ya, misalkan pencurian gitu, ya, terhadap barang teman, langsung ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, pasti tidak ada yang ingin menjadi cita-citanya jadi penjahat. Tidak ada. Pasti saya ingin membanggakan orang tua saya, ya. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan dari hatinya. Kita gali terus dari hatinya. Nah, jadi sebagai guru SD kita adalah guru yang multi talent, harus menjadi guru bimbingan konseling juga, ya. Tidak ada guru BK yang khusus. Nah, ini adalah contoh kemarin waktu saya mempraktekkan segitiga restitusi di ruangan khusus, ya, bersama teman saya, bersama anak didik saya yang memiliki masalah. Kalau ini masalahnya yaitu kesiangan. Nah, kesiangan masalahnya, ya. Saya bertanya dari awal, misalkan bertanyakan apa kabar dulu, ya. Apa kabar Samsa gitu, baik gitu, ya. Samsa tahu tidak kenapa Samsa dipanggil ke sini? Iya Pak. Nah, misalkan nanti kajian Samsa itu misalkan kesiangan atau kata teman-teman kesiangan. Kemudian ini distabilkan dulu, kita ngobrol dulu dengan anaknya yang memiliki masalah.
Nah, kalau sudah stabil jiwanya, kita validasi tindakan yang salahnya. Kira-kira samsa kesalahan apa yang telah dibuat, datang kesiangan misalkan. Kalau kesiangan itu merupakan sikap yang disiplin atau tidak? Tidak, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah dengan menanyakan keyakinannya. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang telah kamu langgar? Misalkan disiplin tepat waktu, Pak. Nah, kalau sekarang Samsa pasti tahu alasannya kenapa dirinya ditaruh dirinya ditanyain alasannya kenapa kesiangan gitu. Nanti kita gali terus anaknya. Lalu anak ini akan mengungkapkan perasaannya. Misalkan saya tidur kemalaman karena apa? Main HP, misalkan atau nonton TV. Nah, di sini kira-kira solusinya bagaimana untuk agar tidak kesiangan lagi? Saya akan tidur lebih awal, saya tidak akan banyak main HP lagi. Anak sendiri yang menggali solusinya, bukan kita yang berikan solusi ya. Tapi kita menuntun supaya anak bisa memberikan solusi sendiri. Kalau kita yang menuntun, anaknya kadang-kadang tidak nurut. Nanti mah besok gini ya, gini ya, kamu harus begini. Ya didengerin, besok keluar mah udah lupa, tidak dengerin ini. Merasa terdikte. Tapi kalau anak sendiri yang bilang, ya Pak besok saya akan datang lebih awal, tidur lebih awal supaya tidak kesiangan. Baik, Bapak hargai usaha kamu, Bapak doakan semoga kamu bisa sukses, gitu ya. Nah, anak tuh seneng, enak, ngobrol enak, tanpa harus terintimidasi, begitu ya. Itulah penerapan segitiga restitusi dalam setiap permasalahan siswa. Tentunya Bapak Ibu saya percaya semuanya sudah melaksanakan restitusi dengan baik. Saya yakin. Tapi tidak tahu, mungkin belum mengenal itu tindakan kita adalah restitusi ya. Kita itu pasti paham menangani anak, sudah pada tahu. Nah ini mas saya hanya berbagi praktik baik, mengingatkan lagi bahwa tindakan yang Bapak Ibu lakukan itu adalah termasuk restitusi ya. Dan sudah harus dibudayakan seperti itu, menghilangkan hukuman, menghilangkan dengan apa ya, tindakan fisik, non fisik ya, psikis yang membuat anak menjadi down. Tapi kita akan membangun, menggali anak didik kita supaya memunculkan nilai intrinsiknya dalam diri supaya berkelakuan yang lebih baik sesuai dengan harapan kita ya. Baik. Nah, akhirnya di penghujung acara ini sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, tidaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sebelum ditutup, apabila ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silakan. Sudah cukup? Terima kasih. Kalau sudah cukup, alhamdulillah Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya mendiseminasikan tentang budaya positif. Semoga sedetik ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian, terima kasih, dan terima kasih juga untuk anak-anak didik saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya hari ini? Nah, anak-anak di kelas kita sekarang di kelas 5, tentunya
Mau rukun tidak di sini? Biasanya kalau itu ada tata tertib atau aturan ya, atau peraturan. Nah, ya. Nah, di sini sebelumnya kita kelas 5 akan membuat kesepakatan kelas. Kalian pernah mendengar atau belum? Oh. Ya, dan pernah dan belum kesepakatan kelas ya. Itu mirip dengan peraturan. Tapi kesepakatan ini kita buat sendiri dengan melibatkan kalian semua ya. Seluruh warga kelas 5 akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini harus kita yakini, harus kita jalankan, harus kita praktekkan, dan harus selalu kita kerjakan ya. Baik, nah untuk sekarang Bapak ingin tahu dulu kira-kira keyakinan-keyakinan apa yang akan kalian buat ya. Sebelumnya Bapak akan menempelkan dulu, ini ada kertas karton ya di sini. Nah, ini untuk menempelkan di kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Kelas berapa ini? SDN 1 Garudaya. Ini nanti kalian tempelkan di sini ya. Nah, ini di bawah nanti kita akan tanda-tanda. Oke. Baik, Bapak akan membagikan kertas ini ya, COVID untuk kalian tulis. Nanti silahkan tulis keyakinan kelasnya apa. Silakan kalian tulis keyakinan kelas menurut diri kalian. Kira-kira apa yang harus kita yakini? Puasa. Ada yang sudah menulisnya?
sudah? Sudah? Baik anak-anak, sekarang sudah selesai ya. Ini kesepakatan kelas kita. Tapi di sini Bapak ingatkan untuk kesepakatan kelas kita harus menggunakan kalimat atau kata positif. Kalau tidak boleh, jangan. Nah, berarti adalah kata-kata negatif. Makanya di sini kita akan merangkum bagaimana menjadi kata-kata ini yang tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh itu kita berubah menjadi kalimat positif. Setuju anak-anak? Ya. Baik. Nah di sini diantaranya ada yang tidak boleh membuli, tidak boleh berkata kasar. Nah di sini kita akan ubah menjadi kalimat yang lebih positif lagi. Setelah baik, silakan sekarang kita ganti ya yang tidak boleh berkata kasar. Kemudian ya kita ambil ya. Kemudian tidak boleh saling mengejek. Kemudian tidak boleh membuli, ada ya. Tidak boleh makan di kelas. Oke. Tidak boleh berlari, tidak boleh main di dalam kelas, tidak boleh berkelahi. Oke. Kalau gini, setiap siswa harus menjaga kebersihan, setuju? Oke. Kalau setiap siswa harus taat, patuh dan nurut pada guru, setuju? Setiap siswa saling menghargai dan saling membantu. Setiap siswa harus rukun dengan teman. Setiap siswa harus berkata sopan dan santun. Setiap siswa melaksanakan perintah guru dengan senang hati. Setiap siswa harus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah ini tidak boleh bersepatu di dalam kelas, ini sudah masuk ke setiap siswa harus menjaga kebersihan. Bisa tak? Sudah masuk ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarang, masuk ke tugasnya juga. Ini sudah masuk ya. Tidak boleh berkelahi, harus menjaga kerukunan sudah ada. Semuanya ini sudah tercakup ke dalam yang terangkum ke sini. Akan menambahkan bisa menjaga fasilitas sekolah tadi yang sedang dicoret-coret ya. Tidak boleh mencoret-coret meja, tembok itu. Bagaimana kalau setiap siswa menjaga fasilitas sekolah? Setuju anak-anak? Ya. Kemudian setiap siswa kalau mau keluar harus apa? Minta izin dulu ya, betul. Nah, minta izin kepada guru. Baik. Kemudian setiap siswa mampu menahan emosi dan selalu bersabar. Tadi sepertinya tidak
mana nih? Kesepakatan kelas ini ya. Sekarang bulan Oktober ya. Oktober 2023 atas nama kelas 5. Yang pertama Aldi. Tanda tangan Aldi dulu. Di sini. Ya, ini keyakinan juga sama. Keyakinan sama saja dengan kesepakatan kelas. Jadi ini bukan peraturan kelas. Dan di sini juga tidak ada kalimat negatif. Nah, sekarang kita mendapatkan 10 kesepakatan atau keyakinan kelas 5. Ya, dan ini sudah ditandatangani oleh kalian ya. Semuanya sudah sepakat setuju? Setuju. Ya, setuju untuk dilaksanakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata yang telah saya buat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.